Inilah cerita misteri bersambung Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, episode yang ke-13, ditulis oleh Hanso dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Saat pagi hari, Suryati terbangun dengan gelisah. Belum beranjak dari tempat tidurnya, Agus sudah terbangun lebih dulu. Nampak Agus sudah merapikan dirinya. Aku berangkat dulu ya, Ti. Pamit Agus. Kok tumben masih pagi sekali, Mas? Tanya Suryati pura-pura. Padahal Suryati merasa kegirangan. Kalau Agus berangkat cepat, maka dia bisa menjalankan rencananya. Aku masih belum selesai mengurus kerjasama daging yang kemarin, Agus menjelaskan. Baiklah, Mas. Hati-hati di jalan ya, Mas. Baiklah. Lagi di kamar Lalu hotel, Agus ya. berangkat. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Suryati memastikan dulu bahwa Agus tak kembali ke rumah. Khawatir Agus kembali karena ada barang Agus yang tertinggal. Oh, ala sorene. Setelah menunggu beberapa saat, Mulai mopo. Suryati segera menjalankan rencananya mumpung masih gelap. Rasa mulai. Suryati sejenak memeriksa pintu kamar belakang, masih terkunci. Suryati segera mengambil kunci kamar yang disembunyikannya. Lalu Suryati membuka pintu kamar. Betapa terkejutnya Suryati. Jasad Jaka telah hilang. Manyar ki manyar. Suryati bingung. Apakah Jaka pura-pura meninggal kemudian diam-diam melarikan diri? Suryati mencari ke setiap sudut ruangan. Memang benar-benar Jaka ataupun jasadnya tidak ada. Akhirnya Suryati keluar rumah melalui pintu samping yang ke arah kios. Ketika Suryati membuka pintu, mau kemana? Agus di balik pintu. Suryati terkejut bukan kepalang. Anu, Mas. Jawab Suryati gelagapan. Laki-laki itu sudah pergi. Suryati tercekat. Dia terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Entah bagaimana dia akan menjelaskan kepada Agus. Aku bisa jelaskan, Mas. Tidak perlu, yang penting kamu aman, jawab Agus sambil tersenyum. Suryati bingung dengan sikap Agus. Lebih bingung lagi dengan apa yang terjadi. Belum sempat Suryati tenang, Agus berkata kembali. Masuklah, aku berangkat dulu, kata Agus dengan santai. Suryati bingung dengan sikap Agus yang seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Suryati masuk ke rumah kembali. Kemudian beres-beres dan siap-siap membuka kios. Ketika Suryati beraktivitas di kiosnya, Suryati tak henti-hentinya memikirkan apa yang terjadi semalam. Yang menjadi perhatian Suryati adalah di mana keberadaan Jaka atau jasadnya. Hari-hari berlalu. Hal yang sama terjadi berkali-kali. Suryati sendiri merasa dia kehilangan kontrol akan dirinya. Dia berkali-kali berhubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan semuanya hilang begitu saja. Agus bukannya tidak tahu dengan apa yang Suryati lakukan. Agus mengetahui bahwa Suryati dikendalikan oleh Nyai Sri Aras. Nyai Sri Aras memanfaatkan Suryati untuk memperdaya laki-laki untuk dijadikan pekerja di kerajaan gaib Tedung Senawan.
Bahkan dengan jahatnya Agus kadang seolah-olah menjerumuskan laki-laki agar terperdaya melalui Suryati. Adapun jasad Jaka dan korban lainnya diam-diam dikuburkan oleh Agus di belakang rumahnya. Suryati dan Agus tidak pernah menyadari bahwa akhir-akhir ini ada yang mengawasinya. Dia adalah Yanto bertubuh galang. Ketika Suryati dan Agus pulang dari kampung Randu Palang, Agus sempat meninggalkan alamatnya kepada Nenek Minah dan Pak Sabto karena urusan kerja sama peternakan sapi. Sebenarnya sangat mudah bagi Yanto untuk menemukan Agus. Cukup mengakses sukma Agus selalu melihat semua ingatan dan niatannya. Bahkan apapun yang Agus lakukan diketahui oleh Yanto. Semua gerak-gerik Suryati dan Agus mulai dalam pengawasan Yanto. Tapi Yanto masih mencari cara untuk menjalankan rencananya. Posisi di mana, Mas? Suara Yono menembus batin Yanto. Lalu Yanto menjawab dengan mengirimkan gambaran lokasinya kepada Yono. Yono segera menuju lokasi Yanto. Saat ini Yono sudah menjalankan instruksi Galang menghancurkan Gua Mayit dan Gua Wingit. Tinggal lokasi terakhir bersama Yanto. Sementara Yanto sedang menyelidiki penyebab Nyai Sri Aras bisa ke tubuh Suryati. Ternyata adalah karena tusuk konde. Yanto teringat kalau Nenek Minah justru menyerahkan kemben dan tusuk konde kepada Suryati. Yanto hanya menghela napas. Yanto semakin menyadari bahwa banyak hal mengejutkan dari Agus. Setelah memeriksa beberapa saat lagi, Yanto melihat bahwa Agus diam-diam menemui Nenek Minah dan meminta kepada Nenek Minah untuk memberikan kemben dan tusuk konde kepada Suryati. Namun Nenek Minah tidak pernah terbuka dalam hal ini. Itulah sebabnya ketika Yanto pertama kali menceritakan tentang dirinya dan seputar pelaku pesugihan Gua Siluman, Nenek Minah terkejut dan menyesal memberikan kemben dan tusuk konde kepada Suryati setelah mengetahui bahwa Agus adalah salah satu juru kunci Gua Siluman. Saat ini Yanto sedang mencari cara supaya Nyai Sri Aras tidak mengetahui kehadirannya. Karena Nyai Sri Aras ada di dalam tubuh Suryati. Yanto mengalami hambatan dalam menjalankan rencananya. Yono, apakah kau mendengarku? Yanto memanggil Yono. Ya Mas, bagaimana? Ketika kamu bermain dengan gaib, hal apa yang menyebabkan gaib tidak bisa melihatmu? Agak susah Mas, karena pada dasarnya mereka yang justru bisa melihat kita. Ada apa ya Mas? Nyai Sri Aras pasti mengetahui apa yang akan aku lakukan kepada Suryati dan Agus. Barangkali ada cara supaya Nyai Sri Aras tidak melihatku ya? Yanto menjelaskan. Mungkin dengan cara dikecoh Mas. Jadi dia tidak bisa mengetahui tujuan Mas Yanto. Yono memberi ide. Setelah berpikir beberapa saat, ide bagus, kata Yanto dengan gembira. Bagaimana Mas? Mas Yanto menemukan cara? Tanya Yono dengan penasaran. Ya, aku mendapatkan ide. Ingat pertemuan kita pertama? Ya, lalu? Yono mulai penasaran. Ketika kamu melihatku, kamu melihat siapa? Oh, iya, ide bagus Mas. Pangeran. Yono pun ikut tertawa. Tapi aku perlu bantuanmu supaya Nyai Sri Aras tidak mengecek ke kerajaan dan melaporkan yang aku akan lakukan ya. Aku yang akan mengurusnya. Yanto terkejut. Bukan suara Yono. Yono pun terkejut. Mereka langsung menyadari itu adalah suara Galang. Salam Pangeran. Yono memberi salam. Galang tidak menjawab. Tiba-tiba hening. Ternyata Galang hanya menimbrung sesaat obrolan Yanto dan Yono.
Kebiasaan bicara sepotong-potong lalu pergi. Yanto justru tertawa. Tidak begitu dengan Yono. Yono selalu hormat dan segan kepada Galang. Baiklah, aku akan segera menjalankan rencanaku dan sampai bertemu di sini, kata Yanto mengakhiri komunikasi dengan Yono. Baiklah Mas, dalam waktu dekat saya akan sampai. Yanto segera mencari tempat kosong berupa hutan kecil di pinggiran wilayah tempat tinggal Agus. Yanto mulai rencananya. Lalu Yanto duduk bersila bersemedi. Yang dilakukan Yanto adalah memanipulasi sukma Galang supaya nampak mendominasi di dirinya. Sehingga apabila dia bertemu dengan Suryati atau Agus, Nyai Sri Aras seolah-olah melihat Pangeran Tedung Senawan. Apa yang dilakukan ini membuat sedikit perubahan pada Yanto. Sukmanya sendiri menjadi terhimpit, sehingga membuat Yanto tidak bisa dengan bebas menggunakan kemampuannya. Setelah berhasil, Yanto membuat sukmanya sendiri mendominasi kembali untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Jadi dia akan menggunakan sukma Galang secara dominan hanya ketika ada Nyai Sri Aras di dekatnya. Jadi Yanto membuat semacam tanda energi di sukmanya. Apabila nanti posisinya dekat dengan Suryati atau Agus, dia akan mengetahui bahwa ada Nyai Sri Aras di dekatnya. Begitu pula dengan sukma Suryati dan Agus. Yanto membuat tanda energi di sukma mereka yang berfungsi sebagai pengirim sinyal ke sukma Yanto. Selebihnya Galang yang akan mengurusnya. Ketika Yanto membuat tanda energi di sukmanya Agus, Yanto sempatkan untuk melihat ingatan Agus. Yanto melihat dalam ingatan Agus bahwa Agus beberapa waktu terakhir mengubur banyak jenazah di pekarangan belakang rumahnya. Ketika Yanto membuat tanda energi di sukmanya Suryati, Yanto melihat ingatan Suryati juga. Miris Yanto melihatnya. Dia melihat Suryati digauli laki-laki yang berbeda beberapa waktu terakhir. Tapi Suryati memang tidak bisa mengontrol dirinya karena tubuh Suryati dikendalikan oleh Nyai Sri Aras. Laki-laki yang menggauli Suryati itulah yang diambil oleh Nyai Sri Aras dan jasadnya dikuburkan oleh Agus. Yanto melihat bahwa Agus seperti tidak ambil pusing Suryati digauli laki-laki lain. Justru Agus terkesan membiarkan dengan mengambil keuntungan. Yanto hanya bisa geleng-geleng kepala. Ada yang menarik dari Suryati. Dulu ketika Yanto, Galang dan Rangga suka mabuk dan berjudi, Suryati tidak pernah melihat Galang sama sekali. Jadi ketika Suryati bertemu Yanto bertubuh Galang pertama kali di kampung Randu Palang, Suryati tidak mengenalnya sama sekali. Berbeda dengan Agus, ketika menemani Suryati dan bertemu dengan Yanto, Agus mengetahui kalau di hadapannya adalah Galang. Tapi Agus tidak pernah menyinggung nama Galang. Dan karena sepengetahuan semua orang Yanto sedang hilang ingatan, jadi Agus mengabaikan Yanto. Jadi sampai hari ini Agus mengenal sosok Galang tapi belum mengetahui apa yang terjadi, kenapa Galang menyatakan dirinya adalah Yanto. Jadi ketika Suryati mengajak Agus menemui Nenek Minah, sebenarnya niat Agus adalah menyelidiki apa yang terjadi. Yanto melihat semua ini dari ingatan Suryati dan Agus. Yang lebih mengenaskan adalah Agus menikahi Suryati tidak murni karena mencintai Suryati, tapi awal tujuannya adalah menyelidiki apa yang terjadi. Yanto merasa semakin menyesal dengan kelakuannya di masa lalu dan meninggalkan Suryati. Akhirnya proses pengolahan sukma Suryati dan Agus beres. Yanto segera beranjak ke tempat Agus. Menjelang sore di tempat gudang daging Agus,
Agus masih sibuk memeriksa stok daging dan mengatur anak buahnya untuk pengiriman daging ke berbagai tempat. "Selamat sore," Yanto menyapa Agus. "Sore. Mas Yanto, dengan siapa kesini? Kenapa tidak kabari dulu biar saya jemput?" tanya Agus sambil berdiri dan menyalami Yanto. "Sendiri, Mas. Takut merepotkan Mas," jawab Yanto sambil tersenyum. Kayak sama siapa saja sih pakai merepotkan segala. Silakan duduk dulu Mas Yanto. Maaf, cuma begini ya keadaannya di sini. Agus mempersilahkan lalu Yanto pun duduk seraya menjawab. "Terima kasih. Tidak apa-apa kok Mas, justru saya takut mengganggu." "Oh, tidak sama sekali kok. Kenapa tidak langsung ke rumah saja? Suryati ada kok. Tapi kalau masih siang biasanya di kios dianya. Kiosnya bersebelahan kok dengan rumah. Buat kegiatan biar tidak jenuh saya tinggal mengurus daging," kata Agus sambil tertawa. "Saya tadi sedang perjalanan ke daerah asal saya. Kebetulan searah jadi saya sengaja singgah. Sebenarnya tadi memang mau langsung ke rumah, tapi saya yakin Mas Agus belum pulang. Jadi saya sempatkan ke sini dulu." "Oh, begitu toh. Bus terakhir ke tempat Mas sudah hampir jam berangkat. Menginap dulu di rumah beberapa hari ya." "Apa tidak merepotkan Mas?" "Tidaklah Mas. Suryati pasti senang Mas Yanto ke sini kok," jawab Agus dengan tertawa. Lalu Agus menjelaskan, "Mas Yanto langsung saja ke rumah ya. Istirahat saja dulu. Kebetulan saya sedang banyak pekerjaan. Saya pulang agak telat. Sekalian tolong temani Suryati dulu." "Baiklah Mas," jawab Yanto sembari berdiri. Saya minta orang saya untuk mengantar Mas Yanto ya," kata Agus menawarkan. "Tidak perlu Mas. Saya jalan kaki saja sekalian lihat-lihat suasana." "Baiklah, Mas lurus saja ke arah barat. Nanti sekitar 15 menit berjalan kaki, sebelah kiri jalan ada kios. Suryati ada di situ kok." "Baiklah Mas, saya pergi dulu ya." "Sampai bertemu nanti malam ya Mas Yanto." "Siap." Sampai di sini, sepengetahuan Agus bahwa yang di depannya adalah Galang yang hilang ingatan. Jadi Agus menawarkan Yanto menginap adalah jauh di dalam lubuk hatinya. Agus masih penasaran tentang Galang yang hilang ingatan, tetapi mengaku bernama Yanto. Yanto mengetahui niat Agus. Yanto segera meninggalkan tempat Agus dan segera berjalan menuju tempat Suryati. Sepanjang perjalanan Yanto berpikir tentang Agus. Yanto menilai sepertinya Agus tidak terlalu terbebani dengan masalah pesugihan. Kios Suryati tak terlalu jauh dari tempat Agus mengurus daging. Yanto pun sampai ke kios Suryati. Kios masih buka dan sedang ada beberapa pembeli di dalam. Agus sengaja tidak menelpon Suryati akan kedatangan Yanto sebagai kejutan. Yanto segera memasuki kios tanpa permisi layaknya pembeli. Begitu salah satu karyawan Suryati melihat Yanto dan bermaksud menyambut Yanto, tiba-tiba, "Mas Yanto!" teriak Suryati seraya berlari menghampiri Yanto. Begitu sampai di depan Yanto, Suryati langsung memeluk Yanto. Semua terkejut. Tapi begitu mendengar bahwa Suryati memanggil nama Yanto, semua mengetahui bahwa itu adalah Yanto dari kampung Randu Palang. Bagaimanapun juga cerita Suryati dan Gua Siluman sudah tersebar. Jadi karyawan Suryati juga mendengar adanya nama Yanto. Ketika Suryati memeluk Yanto, Yanto seketika mencium bau amis ular. Baunya cenderung gaib. Yanto sempat khawatir sesaat, tapi untungnya Galang sudah ikut campur sehingga tidak ada kontak gaib antara Yanto dan Nyai Sri Aras. Bagi Yanto ini adalah pelukan istimewa dalam kehidupan barunya. "Kenapa tidak mengabari dulu mau datang? Mana Nenek Minah?" tanya Suryati bertubi-tubi sambil melepas pelukannya.
Belum sempat Yanto menjawab, Suryati sudah bertanya kembali. Apa kabar Mas Yanto? Bagaimana Nenek Minah? Baik, Nenek Minah sekarang diurus oleh Pak Satrio adiknya. Syukurlah. Tujuan Mas Yanto mau kemana? Saya mau ke tempat asal saya. Kebetulan searah, jadi saya sempatkan untuk singgah. Oh iya, saya terlalu banyak bertanya sampai lupa menawari minum. Mau minum apa Mas? Tanya Suryati sambil tertawa. Air dingin saja ya, jawab Yanto sambil tersenyum. Lalu Suryati mengambil minuman ringan ke lemari pendingin kios, lalu memerintahkan karyawannya untuk membelikan makanan. Lalu Yanto dan Suryati mengobrol sepanjang sore sambil makan makanan ringan. Selama mengobrol lebih didominasi Suryati, Yanto hanya banyak menjawab. Suryati masih menilai bahwa Yanto orangnya sangat pendiam seperti yang dikenal sebelumnya. Sebenarnya Yanto banyak diam karena hatinya terenyuh bahwa yang di depannya adalah mantan istrinya yang dulu disia-siakannya. Sekarang tinggal penyesalan di hatinya Yanto. Tapi mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Yanto masih bertekad untuk menyelamatkan Suryati selain mendapat misi dari Galang. Ingin rasanya Yanto berterus terang mengatakan bahwa dirinya adalah suami Suryati dan ingin meminta maaf. Tapi untuk saat ini jelas tidak mungkin dia lakukan. Pasti hal tersebut akan mengacaukan segalanya. Lagi pula belum tentu Suryati percaya dengan yang dia katakan. Malam menjelang, setelah menutup kios dan karyawannya pulang, Suryati mengajak Yanto ke rumah yang hanya bersebelahan. Suryati sedang memasak di dapur sementara Yanto duduk santai minum kopi di teras rumah sambil menunggu Agus pulang. Perhatian Yanto tiba-tiba tertuju ke salah satu sudut halaman rumah Agus. Segera Yanto mengakses sukma Agus. Bagaimanapun juga lokasinya adalah rumah Agus. Jadi Yanto berpikir hal apapun yang terjadi di sini pasti sepengetahuan Agus atau justru Agus yang melakukan. Yanto melihat bahwa sesuatu di sudut halaman adalah sisa pembakaran kemben yang dipakai Suryati, dan Yanto melihat Agus yang membakarnya. Ada yang menarik. Nyai Sri Aras menyelamatkan tusuk konde hingga badannya kepanasan terkena api pembakaran. Akhirnya Yanto menyimpulkan, ternyata tusuk konde itulah yang menjadi penanda Nyai Sri Aras. Jadi Nyai Sri Aras mendatangi siapa saja yang menyimpan tusuk konde. Pemegang tusuk konde adalah juru kunci pesugihan. Yanto tersenyum. Dia mendapatkan ide untuk membawa Nyai Sri Aras. Tusuk konde adalah kuncinya. Lalu Yanto mencoba melihat posisi tusuk konde. Ternyata Agus menyimpannya di salah satu laci lemari di kamar. Yanto terkejut. Salah satu tempat di lemari kamar penuh berisi uang dan perhiasan. Yanto menyadari itu adalah pemberian dari Nyai Sri Aras. Yanto mendengar kalau Suryati masih sibuk memasak. Yanto dengan hati-hati mengakses sukma Suryati tanpa menariknya. Suryati sempat sedikit pusing karena proses ini, tapi rasa pusing itu segera hilang. Karena Nyai Sri Aras ada di dalam tubuh Suryati, Yanto bisa melihat bagaimana Nyai Sri Aras mengendalikan segala tindak tanduk Suryati. Bahkan Yanto melihat bagaimana Nyai Sri Aras menghabisi korban di kamar belakang. Yanto seketika bisa melihat posisi kamar tempat Nyai Sri Aras membantai para korban. Yanto menghela napas. Dia memaklumi kalau Suryati tingkah lakunya sekarang menjadi seperti itu. Semua karena pengaruh Nyai Sri Aras. Dan Suryati memang tidak bisa mengendalikannya. Sudah banyak laki-laki menjadi korban tipu daya Nyai Sri Aras menggunakan tubuh Suryati. Mas, ini makan gorengan dulu. Makan malam sudah siap kok. Tapi menunggu Mas Agus pulang ya.
kata Suryati mengagetkan Yanto. Iya mbak, jawab Yanto sambil tersenyum. Lalu mereka mengobrol sambil menunggu Agus datang. Tak lama kemudian Agus datang dengan membawa makanan berupa dendeng sapi. Lalu mereka makan bersama sambil ngobrol. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci episode selanjutnya. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat